Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati jajaran Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Gapura, baik dari jajaran Suriah maupun Rois Tamfidiyah yang mungkin tidak hadir pada kali ini atau mungkin ada yang mewakili, dan juga sahabat-sahabat dari PAC Kecamatan Gapura, jajarannya dan sekaligus kemudian beserta ranting-rantingnya, dan juga tidak lupa kepada sahabat-sahabat yang mengiringi kami dari pengurus cabang, yaitu ada sahabat Abu Sufyan selaku bendahara pengurus cabang Ansor, dan juga ada Faisal Rimzani wakil bidang MDSRA, juga ada sahabat Eko, dan juga ada sahabat siapa itu saya lupa itu. Dan juga tidak lupa kemudian kepada sahabat, ini cukup berkesan karena ini adalah kader yang melesat, anggap saja Valentino Rossinya Ansor ini. Dari PAC langsung ke PW, yaitu sahabat Marsuki. Gapura sangat bersyukur mempunyai kader yang sudah bisa tampil di PW mewakili Ansor Sumeneb. Ini sahabat Marsuki, sahabat. Dan juga lupa kepada Nahusubid Dikri, yaitu kemudian Kiai Haji Abdul Wasid MPDI selaku Kepala Kemenak atau Kepala Kementerian Agama Kabupaten Sumeneb, dan beliau juga sebagai Wakil Ketua di PCNU Kabupaten Sumeneb. Dan ini sangat menjadi inspirasi kita semua, karena beliau di sela-sela kesibukannya menjadi Kepala Kemenak Kabupaten Sumeneb pasti hadir, bukan selalu hadir, tapi pasti hadir dalam kegiatan NU. Maka kemudian kita doakan kepada beliau agar kemudian diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, sehingga bisa mendampingi kita bersama. Sahabat-sahabat dan juga Banom Nahdlatul Ulama di tingkat MWCNU Kecamatan Gapura yang hadir pada kali ini. Alhamdulillah kita bisa berkumpul, bisa bertemu, bisa bermuajahah, dan diberikan nikmat oleh Allah, yaitu nikmat sehat dan sempat. Dua nikmat ini yang kemudian sangat besar, tapi kemudian kadang-kala sering kita lupakan. Karena ada yang sehat tapi kemudian tidak sempat hadir, ada yang kemudian ingin hadir tapi kemudian tidak sempat atau tidak sehat sehingga tidak bisa menghadiri dalam acara ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW, dengan harapan kita diakui dan mendapatkan syafaat beliau nanti di hari akhir. Sahabat-sahabat, sebelumnya kami ingin meminta maaf karena tidak ketua PCGP Ansor, yaitu Kiai Kumri Rohman, tidak bisa hadir membersamai kita pada saat ini, karena beliau lagi di Jakarta dalam rangka persiapan untuk menjadi petugas haji. Jadi petugas haji, dan insya Allah beliau akan berangkat tanggal 28. Sekarang sudah persiapan di Jakarta. Dan ini menjadi haji kosor. Kenapa kok jadi haji kosor? Karena beliau biasanya kalau haji panggilan dari Allah. Atau kemudian kalau kita mendaftar ke haji itu kan pasti butuh waktu yang lama, tapi beliau kosor, singkat prosesnya. Dalam waktu 1 bulan, tidak sampai 1 bulan, 1 minggu, kemarin kita berkumpul di acara akreditasi, sosialisasi akreditasi di hari Sabtu yang kemarin. Hari Minggunya sudah turun SK bahwasanya beliau harus berangkat.
Nah, ini salah satu barokah. Semoga kemudian Kiai Kumri ini bisa melaksanakan amanah petugas haji dengan sebaik-baiknya, diberikan kesehatan dan pulang menjadi haji yang mabrur. Kalau kita melihat dari sosok Kiai Kumri ini adalah mungkin ini adalah barokahnya Ansor dan maupun Nahdlatul Ulama, karena beliau selalu menyempatkan diri. Bahkan kemudian beliau ketika ada undangan yang lain pasti memilih menghadiri undangannya Ansor. Dan satu hal yang tidak bisa ditiru oleh seluruh pengurus pimpinan cabang, yaitu karena beliau kemudian istiqomah setiap hari dengan sholawatnya, yaitu 20.000 sholawat setiap hari. Mungkin gara-gara itu, karena sebab itulah kemudian sahabat Kiai Kumri ini bisa dipanggil untuk menjadi petugas haji dan melaksanakan haji. Insya Allah beliau sampai 60 hari. Makanya beliau meminta maaf pada sahabat-sahabat pimpinan anak cabang Gerakan Munansor Kecamatan Gapura karena tidak bisa hadir pada hari ini. Sahabat-sahabat, mungkin tidak terlalu panjang. Dalam hal ini adalah peringatan Harlah Ansor yang ke-90. Kita tahu bahwasanya umur 90 ini adalah umur yang sepuh. Bagi organisasi bisa berada pada titik 90 itu sangat luar biasa. Ini tidak lain karena apa? Ini tidak lain karena Ansor NU itu didirikan oleh bukan orang sembarang orang, tapi para wali Allah dan para muassis-muassis yang memang ikhlas mengabdikan dirinya untuk ummah. Maka sebenarnya dalam halah ini, kalau kita lihat, halah itu salah satu fungsinya halah adalah introspeksi atau muhasabah. Introspeksi, makanya kemudian di dalam halah biasanya kita mengingat dari apa yang kita lakukan dari masa lampau, kemudian kita menjadi pelajaran untuk kita bergerak untuk ke masa depan. Sahabat-sahabat, Ansor sudah 90 tahun, tetapi kemudian tokoh yang menjadi tokoh di dalam Ansor rata-rata pemuda. Maka dari itu seharusnya lah kemudian kita meneladani apa yang telah dilakukan oleh para muassis Ansor maupun Nahdlatul Ulama. Salah satu muassis Ansor adalah Kiai Wahab Hasbullah, dimana kalau kita lihat dari sejarah beliau, Kiai Wahab Hasbullah ini adalah seorang penggagas, seorang kemudian inspirator, bahkan penggerak, karena beliau ketika umur 26 sudah bisa mendirikan yang namanya Nahdlatul Wathon tahun 1916 kalau nggak salah. Nahdlatul Wathon kemudian disusul dengan Taswirul Afkar, kemudian dibuat yang namanya Nahdlatul Tujjar, lalu kemudian berlanjut kepada yang namanya Subhanul Wathon. Dan disinilah di Subhanul Wathon di sini yang kemudian menjadi cikal bakal berdirinya Nahdlatul Ulama, karena pada waktu itu kemudian yang menjadi pengurus dari Subhanul Wathon ini kemudian bersepakat untuk mendirikan Nahdlatul Ulama. Salah satunya adalah Kiai Wahab Hasbullah. Daripada masa-masa muda beliau sudah menjadi inspirator dan sudah menjadi penggerak umat. Maka dari itu kita mengingatkan kembali kepada sahabat-sahabat agar meneladani apa yang dilakukan oleh beliau. Beliau secara ikhlas dan kemudian beliau tidak melihat apa yang menjadi keuntungan bagi diri beliau, tapi yang dilihat adalah umat. Maka kemudian tugas Ansor adanya ada dua, yaitu Huddamul Umat dan Huddamul Ulama. Tugas Ansor dan Bansar itu adalah menjadi pelayan umat dan pelayan ulama. Jadi sahabat-sahabat, kami harapkan kemudian sahabat-sahabat kader Ansor di seluruh kecamatan Gapura yang hadir pada kali ini, marilah bersemangat kembali. Marilah kemudian kita ikhlaskan dan kita istiqomahkan apa yang kita lakukan, karena ini mungkin saja menjadi amal jariah bagi sahabat-sahabat nanti ketika kemudian pasca dari Ansor. Baiklah, mungkin sahabat-sahabat, yang jelas kami sangat mengapresiasi apa yang telah dilakukan oleh sahabat-sahabat Ansor PAC Gapura
dengan menyelenggarakan harlah ini sebagai bagian dari kegiatan. Dan ini harapan kami, sahabat-sahabat, jangan hanya terfokus pada kegiatan di PAC saja, tapi mari kita hidupkan ranting-ranting kita hidupkan, kita ajak para pemuda-pemuda di desa-desa kita agar kemudian juga ikut serta di dalam meramaikan kegiatan-kegiatan di dalam Ansor. Dan ini tidak lain, sahabat-sahabat, tujuan kita adalah menjadikan Ansor ini sebagai ladang dakwah kita, sebagai ladang ibadah kita. Mungkin saja ibadah yang lain kita tidak terima, tapi kemudian ketika kita khidmat kepada Ansor dan pada ulama, maka mungkin saja itu yang kemudian dinilai oleh Allah dan diridhoi oleh Allah dan dijadikan sebagai amal baik dari kita. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf. Oh ya, tadi sebenarnya kemudian ada dua momentum. Ingin meluruskan saja apa yang disampaikan oleh Ketua PAC. Kita akan insya Allah di bulan Juli atau Agustus kita akan ikut konferwil atau konferensi wilayah yang salah satunya adalah memilih ketua pengurus wilayah. Dan harapan kami ini bukan ranting yang ikut, tapi hanya PAC. Jadi kalau rantingnya ikut, tas tak buat deki. Neser PC-nya tandi PC untuk si membiayai. Tapi sahabat-sahabat, momentum yang kedua yaitu insya Allah di bulan Oktober ataupun November nanti kita juga akan mengadakan Konvercap. Maka ini sahabat-sahabat dari ranting bisa ikut serta dalam meramaikan ini, karena sahabat ranting dan sahabat PAC menjadi pesertanya. Maka dari itu sahabat-sahabat, di dalam momentum ini ada persiapan yang dilakukan, tahapan yang dilakukan, salah satunya adalah akreditasi. Maka dari itu sahabat-sahabat di ranting kami harapkan segera kemudian mempersiapkan berkas akreditasinya, karena sekarang sudah akreditasinya bukan melalui visitasi lagi, tetapi kemudian melalui e-akreditasi secara online, dan itu lebih mudah, lebih murah, dan lebih efisien bagi sahabat-sahabat. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan, kesalahan maupun tutur kata yang kemudian tidak layak. Akhiran dari kami, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.